Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul My Demon. Oke, nah jadi drama My Demon ini Mai mau tonton karena lead male dan lead female-nya itu favoritnya Mai. Lead male-nya adalah Song Kang dan lead female-nya adalah Kim Yoo Jong. Oke, jadi drama ini tayang di SBS sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang di bulan Januari kemarin. Masih cukup baru ini ya berarti. Dan di sini Kim Yoo Jong ini berperan sebagai Do Do Hee. Jadi dia adalah seorang pengusaha yang sukses, seorang CEO muda gitu, yang seperti tipikal CEO muda yang lainnya, dia sibuk banget sama karirnya sampai dia tidak mempedulikan urusan cinta gitu. Nah, sedangkan Kim Yoo Jong ini di sini si Do Do Hee ini sebenarnya seorang anak angkat gitu ya, yang diangkat oleh oleh presidir grup Mire yang sukses banget. Nah, dia diangkat oleh Ju Chon Suk yang diperankan oleh Kim Hae Suk. Nah, jadi si Nyonya Ju ini pengen banget lihat Do Hee itu married, sampai dia tuh menjodohkan Do Hee ke banyak event perjodohan, pokoknya begitu ya. Nah, sampai suatu hari secara tidak sengaja Do Hee ini ketemu dengan Jong Gwon yang diperankan oleh Song Kang dalam acara perjodohan. Jadi seperti Mai bilang, tidak sengaja sebenarnya ya, alias salah sasaran. Jadi sebenarnya Do Hee itu salah tempat gitu ketika ketemu dengan si Gwon. Nah, sedangkan di satu sisi Gwon ini adalah seorang iblis. Jadi dia adalah iblis yang sudah hidup ribuan tahun dan dia tidak ada perasaan terhadap manusia ya. Dia menganggap manusia itu makhluk remeh, dia bilang gitu ya. Jadi apa sih tugasnya si demon ini gitu? Nah, jadi tugasnya Gwon di sini adalah mengabulkan permintaan manusia. Wih, kalau dengar mengabulkan permintaan manusia berarti baik gitu ya. Aduh, ingat dia demon gitu ya. Jadi dia itu mengabulkan permintaan manusia dengan balasan 10 tahun kemudian nyawa manusia itu harus ke neraka. Jadi istilahnya kamu itu menjual nyawa kamu untuk mendapatkan keinginan kamu gitu. Jadi katanya menaikkan kontrak, dia bilang kayak gitu ya, menaikkan kontrak dengan iblis gitu. Nah, jadi Gwon ini nggak ada baik-baiknya banget gitu ya. Nah, jadi nggak sengaja tuh mereka berdua ketemu di acara perjodohan itu. Nah, si Do Hee yang cewek strong banget gitu, sampai dia tergugah dengan Gwon karena Gwon itu ganteng banget gitu ya. Jadi dia itu selama ini tidak pernah pengen ada perasaan dengan cowok gitu, tapi ketika ketemu sama Gwon, dia mulai tergugah gitu. Tapi Gwon di satu sisi tentunya dia tidak memikirkan Do Hee sama sekali ya. Dia hanya menganggap Do Hee itu cewek biasa gitu, manusia remeh, dia bilang gitu ya. Nah, setelah itu masalah mulai datang ke kehidupan Do Hee itu ketika si Nyonya Ju ini meninggal. Meninggalnya itu dengan cara yang tidak enak gitu ya. Jadi Nyonya Ju memang dia sudah tua gitu ya, dan sudah ketergantungan dengan obat juga gitu, tapi dia masih seorang presidir yang hebat. Nah, tapi suatu hari katanya dia meninggal itu karena dia memakan obat yang malahan dia tuh alergi sama obat itu gitu. Nah, jadi semua orang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana Nyonya Ju itu bisa salah makan obat gitu ya. Sebentar nih, suara yang Mai serak karena masih belum sembuh banget gitu ya. Udah lama banget nih suara Mai hilang. Sudah beranjak semakin baik gitu ya, tapi masih belum sembuh-sembuh banget juga. Oke, mudah-mudahan nggak ganggu kamu ya. Oke, jadi si Nyonya Ju ini punya anak kandung. Dia punya anak kandung sepasang. Satu
anak tertuanya namanya No Song Min. No Song Min ini yang putra yang paling besar gitu ya. Sedangkan putra sulungnya gitu. Sedangkan yang bungsu itu putrinya namanya No Su-an. Nah, mereka ini benar-benar anak kandung gitu, dan Sukmin ini cuman menjadi salah satu pemegang saham di keluarga Mirei, di grup Mirei gitu ya. Nosuan juga gitu, dia juga punya suami. Nah, tapi suaminya itu terlalu sibuk gitu sampai nyaris, kalau tidak salah suaminya itu selebritas ya, pokoknya gitu. Nah, Suan pun tipenya adalah seorang kayak sosialita lah gitu orangnya gitu ya. Dan Suan juga punya dua anak kembar yang aduh berisik banget gitu ya, Austin dan Justin. Maya masih inget banget gitu ya. Nah, jadi menurut Nyonya Ju, anaknya ini tidak kompeten untuk meneruskan Mirei Group gitu. Sedangkan dia masih punya satu orang yang bisa dipercaya, tapi itu hanya keponakan. Namanya adalah Ju Sok-hun yang diperankan oleh Lee Sang-i. Nah, si Lee Sang-i ini mukanya berseliweran di mana-mana gitu ya. Maya sering banget lihat dia berperan di drama gitu. Oke. Nah, jadi tapi posisinya dia hanya seorang keponakan gitu, bukan anak langsung gitu ya. Nah, si No Sung Min ini menikah dengan Kim Sera dan punya anak namanya No Do Kyo ya. Nah, jadi ketika si Nyonya Ju ini dinyatakan meninggal gitu ya, yang dicurigai adalah orang-orang yang tahu dengan obat jenis apa Nyonya Ju ini alergi gitu ya. Dan yang mengetahui alerginya Nyonya Ju ini cuman keluarganya Nyonya Ju. Jadi para tersangka yang ada di kepalanya Dohi itu tentunya cuman Sokun, Sokmin, Suan, Sera, dan Dokyong gitu. Hanya mereka berlima yang ada di pikiran Dohi. Dan Dohi itu merasa tidak adil. Dia sebenarnya ingin tubuhnya Nyonya Ju itu diotopsi, tapi pihak keluarga itu menolak keinginan Dohi gitu. Dan akhirnya keinginan Dohi untuk mencari siapa pembunuh Nyonya Ju yang sesungguhnya itu terputus gitu. Nah, di surat warisan yang diberikan Nyonya Ju ya, dia bilang Dohi itu yang akan menerima semua warisan, semua saham milik Nyonya Ju, dan dia juga bisa menjadi seorang presiden dengan satu syarat. Syaratnya adalah dia harus menikah. What? Susah-susah gampang ini ya. Nah, jadi di hari pemakaman Nyonya Ju, Dohi yang sudah gelap mata gitu ya, dan tidak ada pria lain di matanya si Dohi, dia pun melamar Guwon. Gila nggak? Gila. Dia melamar Guwon di tengah keramaian gitu ya. Nah, tapi Guwon itu menolak Dohi. Karena sekali lagi dia nggak ada perasaan dengan Dohi. Dia menganggap Dohi itu manusia remeh gitu ya. Nah, padahal Ju Sok-hun itu punya perasaan dengan Dohi gitu ya. Dia ada perasaan yang bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi dia sekelit mil ya di sini. Tapi Sok-hun itu baik banget. Dia sejak kecil, sejak dia ketemu dengan Dohi, dia itu sudah menjadi seorang yang memberikan support ke Dohi gitu ya. Oke, by the way, lagu ini dinyanyikan oleh Winter Aespa ya. Suaranya bagus banget ya, secantik tampangnya ya. Oke. Nah, jadi bagaimana Dohi bisa mengungkap siapa pembunuh Nyonya Ju yang sesungguhnya, dan juga dengan dia ditolak oleh Guwon, gimana cara dia menikah? Kenapa nggak nikah dengan si Sok-hun aja gitu ya? Nah, mendadak juga
Dohi itu setelah dia mendapatkan surat warisan dari Nyonya Ju yang mengatakan bahwa dia akan menjadi pemilik sahamnya gitu ya, itu keluarga Nyonya Ju, keluarga kandung, itu semuanya tidak senang dengan kenyataan itu gitu, terutama dengan No Sung-min dan No Su-an gitu ya, mereka ke anak kandungnya Nyonya Ju gitu ya. Nah jadi selain itu ada pula seseorang yang diutus untuk membunuh Dohi gitu. Jadi Dohi sejak yang mendapat surat warisan itu ya, surat warisan itu, dia terus-menerus mendapatkan kesialan gitu ya. Pokoknya selalu ada yang mengincar si Dohi gitu. Jadi berapa kali Dohi itu berada di ambang bahaya gitu ya. Dan dia berapa kali hampir mati gitu. Dan herannya ketika beberapa kali dia hampir mati itu, yang pertama kali setelah dia ketemu Guwon, dan ketika dia akan mati itu, Guwon muncul gitu. Dan Dohi yang tidak tahu bahwa Guwon itu baik atau jahat gitu ya pada saat itu, Dohi pun lari ke Guwon dan ingin meminta bantuan Guwon gitu ya. Nah tapi sesuatu hal terjadi gitu ya, ketika mereka berdua sama-sama nyemplung hampir tenggelam gitu ya. Guwon ini kan demon ya, demon itu dia punya satu lambang salib di, kalau nggak salah di kiri, kalau nggak salah ya, di bagian sini nih di kirinya gitu. Dan ketika mereka sama-sama tenggelam dan tangan Guwon dan juga tangannya si Yujong itu berpegangan seperti ini, tatonya Guwon itu berpindah ke Yujong dan ke Dohi gitu. Nah jadi ya, ternyata tato itu adalah sumber kekuatan Guwon. Jadi ketika tato itu berpindah, Guwon otomatis menjadi demon yang ompong gitu ya. Jadi Guwon tidak bisa melakukan apapun lagi, dia tidak bisa lagi melakukan kehebatan demonnya seperti biasa. Misalnya hidupnya praktis banget, tinggal pokoknya semuanya langsung terjadi gitu ya. Dia bisa menghentikan waktu, dia bisa menghukum penjahat, seketika semua itu hilang gitu. Nah sedangkan Dohi di satu sisi dia membutuhkan bodyguard gitu ya. Nah itulah sebabnya Guwon itu direkrut dia, dan Guwon itu ada di pemakamannya Nyonya Ju gitu ya, karena dia, Guwon mau nggak mau setuju untuk menjadi bodyguardnya Dohi gitu ya, karena dibayar. Dan juga Guwon ingin melindungi tatonya yang ada di tangan Dohi, karena Dohi mengancam kalau Guwon tidak mau melindungi dia maka tato itu akan dihapusnya katanya gitu ya. Nah jadi Guwon tuh otomatis jadi mengikuti Dohi kemana-mana. Dan sejak saat itulah tumbuh perasaan di hatinya Guwon. Jadi Guwon itu pikir kemungkinan perasaan dia itu tumbuh karena tato dia hilang. Jadi dia tuh jadi lebih manusiawi, dia bilang kayak gitu ya. Nah jadi antara bingung juga kenapa gitu, tapi pokoknya perasaan itu bertumbuh terus di hatinya Guwon, dan dia melindungi Dohi. Dan akhirnya nih Dohi dan Guwon menikah. Itu masih di awal-awal episode banget gitu ya. Dan ternyata mereka itu menikah sejenis kawin kontrak gitu ya, karena mereka ingin menguntungkan kedua belah pihak gitu. Bagaimana supaya Guwon tuh bisa dapat tatonya balik, dan Dohi ingin dilindungi dari penjahat yang terus-menerus ingin membunuhnya gitu. Jadi mereka akhirnya kawin kontrak dan tinggal bersama. Which is kamu tahu apa yang akan terjadi? Mereka akhirnya makin jatuh cinta gitu ya. Nah tapi pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang ingin membunuh si Dohi gitu, dan bagaimana caranya supaya tatonya Guwon itu bisa balik. Jadi dia itu, si Guwon itu harus berpegangan dengan Dohi supaya kekuatannya itu bisa dipakai gitu ya.
Dan yang gawatnya lagi nih, Guwon ini kan punya buku panduan Demon. Lucu banget ya buku panduan. Yang di sini ada dua peran yang lucu banget juga, sekretarisnya si Dohee ya, dan juga sekretarisnya si Guwon gitu ya. Di apa nih? Di Sunwol Foundation gitu ya. Itu lucu banget ya, nama sekretarisnya Guwon itu adalah Park Bok Gyu. Kalau kamu salah ngomong dikit, maka itu kamu akan ngomong kata-kata pip gitu ya, depannya F, Bok Gyu. Lucu banget gitu ya. Nah, jadi si Bok Gyu inilah yang bilang bahwa Guwon ini punya buku panduan Demon gitu. Nah, buku panduan itu menceritakan tentang fungsi-fungsi si Demon gitu. Nah, yang gawatnya buku itu jatuh ke tangan penjahat. Nah, siapa sih penjahat yang ingin membunuh si Dohee ini sampai mereka akhirnya ingin membunuh Guwon? Karena menurut mereka dengan menyingkirkan Guwon maka lebih gampang untuk menyingkirkan Dohee. Nah, jadi siapa di balik semua ini dan bagaimana caranya si Dohee ini untuk mengungkap siapa pembunuh Nyonya Ju yang sesungguhnya, dan bagaimana caranya supaya tato itu bisa balik ke tangan Guwon. Nah, semua itu bisa kamu tonton dengan keseruan intrik-intrik cinta mereka yang ternyata sudah berawal dari zaman Joseon. Wah, gila banget ya. Mai suka banget ya. Kalau sudah berhubungan dengan masa lalu tuh Mai suka banget gitu ya. Karena itu kamu wajib nonton drama My Demon sebanyak 16 episode. Oke. Ini Mai suka banget loh sama lagu ini. Dinyanyikan lagu oleh Sam Kim ya, Say You Love Me. Oke. Pemainnya banyak yang familiar. Peran antagonisnya juga hebat-hebat banget di sini ya, wow. Episode rating berawal dari 5% gitu ya, tapi menurun di 3% di final episode. Kenapa ya malah jadi menurun gitu? Malah sempat mereka di 2 komaan di episode 12. Coba lihat ratingnya di tempat lain, seperti di IMDb ratingnya 7,7. Dimana lagi ya yang ada ratingnya nih? Sambil main mencari-cari. Di kincir.com nih ada yang kasih review bintang 2 dari 5. Rendah sekali ya ratingnya. But why? That's the question. Oke, cuman itu yang kelihatan ya. Sebentar, mari kita baca reviewnya oleh netizen di Asian Wiki. Tapi ini dari 2023 SBS Drama Awards. Mereka mendapatkan banyak sekali awards ya. Song Kang mendapatkan Best Actor dan Kim Yoo Jong mendapatkan Best Actress. Jong Sun Won mendapatkan Best Supporting Actor. Jong Sun Won ini berperan sebagai Jong Sun Won siapa ya? Jong Sun Won. Siapa Jong Sun Won? Kok nggak ada ya? Best Supporting Actor Jong Sun Won, dia berperan sebagai si nomor 2 di episode 1. So Jung Yeon mendapatkan Best Supporting Actress
So Jung Yeon, siapa lagi ini berperan sebagai So Jung Yeon? Oh, nah kan sekretarisnya si ini ya, si Dohee. Itu lucu banget juga ya, ekspresinya flat gitu tapi bucin setengah mati dia sama pacarnya. Dan Best Couple Award didapatkan oleh Song Kang dan Kim Yoo Jong. Best Teamwork Award juga didapatkan oleh My Demon. I love the characters, amazing cast. I just don't know when the storyline fell short for me. Perception is real. Love this drama. I really enjoyed watching My Demon. It's funny how some people don't understand the story. For example, it's a fantasy romance, so of course romance will be there, and their chemistry can be felt just by watching them. Menurut Mai, chemistry-nya bagus mereka berdua ya. Drama was very boring, especially towards mid till end. Too much wasting time on the romance which lacks chemistry, as well as the romance between the uncle and auntie. Bagus menurut Mai. Tapi mungkin ini yang dirasakan para K-Nets karena menurun ratingnya ya. What a great fantasy romance. Many of the scenes are reminiscent of Crash Landing on You, but set in a world of fantasy. Oke, sejauh ini komen netizen di Asian Wiki positif gitu ya. Mai juga tetap suka banget. Meskipun di Asian Wiki drama ini mendapatkan user rating sebesar 84, Mai akan kasih drama ini rating sebesar 88. Jadi menurut Mai, kamu tetap harus nonton drama My Demon yang super lucu, super menegangkan, ada fantasinya, ada thrillernya, ada actionnya, pokoknya satu paket lengkap My Demon. Oke lah, whatever people say ya. Ayo kita bahas para pemainnya. Kim Yoo Jong, kelahiran tahun 99, gila masih super muda banget dia ini ya. Dan dia sudah berperan di movies yang cukup banyak. Movies loh, wow. Drama seriesnya lebih banyak lagi. Dan Mai itu pertama kali ketemu Yoo Jong di drama. Tunggu, sebentar, apakah di drama Iljime dia berperan sebagai Ence muda. Wah, berarti ini ya mungkin ya, waktu itu bisa jadi child actress berarti dia ya. Wow. Iya. Karena itu di tahun berapa nih Iljime? Tahun 2008. Kalau dia kelahiran tahun 99 berarti baru umur 9 tahun ya. Udah lama banget lihat dia jadi segini gitu ya. Habis itu nonton dia di drama The Moon Embracing the Sun sebagai Ho Yeon Woo atau Wol versi mudanya di tahun 2012. Nah, masih umur 13 tahun ya. Habis itu mulai dia berperan di yang dewasanya nih, Love in the Moonlight di tahun 2016 sebagai Hong Ra-on. Love in the Moonlight, dia sudah jadi pemeran utama ya. Oke. Dengan Park Bo Gum itu. Oke. Setelah itu nonton dia lagi di drama Clean with Passion for Now. Nah, habis itu main nonton terus drama dia ya. Itu di tahun 2019 sebagai Gil Oh-so. Dan nonton dia di drama Backstreet Rookie di tahun 2020 sebagai Jong Sat-biol. Oh, ini ada satu yang Mai agak kelewat nih, satu drama ya. Tapi habis itu Mai nonton dia keloncat satu drama, tapi Mai nonton dia di drama My Demon di tahun 2024 sebagai Do Do-hee atau Wol Shin. Dan juga dia ada satu drama dia hanya sebagai special appearance dia di sini ya, Chicken Nugget di tahun 2024 sebagai Choi Min Ah. Dak Gang Jong. Jadi pingin makan makanan Korea nih, aduh. Dia sebagai special appearance. Tapi katanya lucu banget nih dramanya. Jadi Mai pengen nonton gitu ya. Dia udah punya banyak awards nih.
Di The Moon Embracing the Sun dia mendapatkan Best Child Actress. Di Love in the Moonlight dia mendapatkan Best New Actress dan Best Couple Awards dan Excellent Actress dan Most Popular Actress dan aja nih. Dan di Backstreet Rookie dia mendapatkan Excellent Actress. Aduh Mai, kenapa lewatkan drama ini Lovers of the Red Sky ya? Karena perannya Ahn Hyo Sop dan Yoo Jong. Sayang banget ya. Kayaknya Mai belum bucin Hyo Sop saat itu ya. Oke, Mai Diman tadi mendapatkan Best Couple Award dan juga Best Actress. Oke ya. Hoping to see you in university and pursue your education. I miss you so much. Oke. Kenapa? Hello, I'm one of your fans. I think that your acting is extremely strong and that you established a friendly relationship with your colleagues so that you can perform the role more easily and it is real. Ya, aktingnya bagus banget dan hubungannya juga bagus banget. Chemistry dia dengan pasangannya juga bagus. One of Korea's most charming actress. Setuju banget, ya. Keep spreading your wings, Yoo Jong. Oke. Iya, dia keren banget gitu ya. Keren, pokoknya keren. I love your acting. You are an outstanding actress. Mai setuju banget. Mudah-mudahan di kedepannya akan lihat semakin banyak drama yang dia perankan gitu. Mai pribadi itu suka banget dengan Yoo Jong juga. Ini Mai menulis novel yang nggak selesai-selesai. Mai butuh kekuatan untuk ngelanjutinya ya. Jadi Yoo Jong ini salah satu pemeran di novelnya Mai gitu ya. Karena dia karakternya sangat strong. Jadi Mai pilih dia untuk menjadi salah satu pemeran di novelnya Mai, Kim Yoo Jong. Song Kang, si super ganteng ini lagi pergi militer. Kelahiran tahun 84. Nama seriesnya, Mai itu pertama kali ketemu dia di drama Sweet Home di tahun 2020 sebagai Cha Hyun Soo. Sebagai lead male dia di sini. Nah, semenjak itu Mai nonton semua drama dia. Nonton ya, nggak ada yang kelewat. Setelah itu Mai nonton dia di Love Alarm Season 2 di tahun 2021 sebagai Hwang Son Oh, dan nonton dia sebagai lead male di Navilera di tahun 2021 sebagai Lee Chae-rok. Ada drama review, kamu bisa cek. Dan nonton dia di drama Nevertheless di tahun 2021 sebagai Park Jae-on. Nonton dia di Forecasting Love and Weather di tahun 2022 sebagai Lee Si-woo. Nonton dia di Sweet Home 2 di tahun 2023 sebagai Cha Hyun-soo lagi. Dan nonton dia di My Demon di tahun 2024 sebagai Jong Gu-won atau So Yi-son. Dan soon to be aired Sweet Home 3 di tahun ini sebagai Cha Hyun-soo. Tentunya Mai sudah mendaftarkan itu di watching list Mai ya, tunggu aja. Dia sudah mendapatkan award akhirnya di My Demon, Best Couple Award dan Best Actor. Iya, Mai lihat memang acting dia itu berkembang pesat banget di My Demon ini ya, Mai suka banget. Banyak yang bucin di sini. You are great and improving actor. I like how you try different genre. Okay. I almost watch all of your drama. My Demon is my favorite now, aside from Sweet Home. Ya, Mai setuju banget. Mai juga nonton hampir semua drama dia nih, cerita-ceritanya gitu ya. Terus Oke, Song Kang sekali lagi Mai suka banget melihat acting dia yang semakin bertumbuh aja nih. Dan aduh, kemiripan dia yang nggak make sense dengan Song Jae B2B gitu ya. Mirip kan berdua ini. Ini ada bener-bener angle mereka yang mirip menurut Mai gitu ya. Coba taruh di satu drama, Mai kepengin banget lihat mereka sebagai kakak adik di drama ya. Song Kang Hyungnya nanti adiknya si Song Jae. Big Hyungnya So In Guk. Tambah Cha Hak Yeon.
Ya tambah aja semuanya. Mereka selalu ngomong ini sampai mereka akan acting di drama atau film sama-sama ya. Pokoknya ini bucket listnya Mai nih. Oke, tentunya Mai akan ikutin Song Kang terus ya. Cepat balik dari Wamil Song Kang. Oke, by the way, ini lagu dinyanyikan oleh New Jeans. Judulnya Our Night is More Beautiful Than Your Day. Dan Mai memuji suaranya New Jeans di sini bagus banget kedengerannya ya. Memang harus nyanyi lagu ballad dulu nih supaya kedengeran kualitas nyanyinya. Memang kayak boy group, girl group itu harus coba nyanyi ballad dulu ya gitu ya. Dan akhirnya Mai itu mendengar kualitas suaranya New Jeans lewat lagu ini. Keren. Oke. Mai akui. Oke. Di watching list Mai karena sudah menjelang habis, Mai udah nambah yang baru. Tapi di sini masih yang 5 yang kemarin itu ya. Yaitu The Perfect Deal, A Good Day to Be a Dog, The Worst of Evil, The Story of Park's Marriage Contract, dan The Matchmaker. The Perfect Deal Mai itu udah nonton 2 episode dan dia cuma ada 8 episode dan Mai itu akan selesai tonton di minggu depan kayaknya ya. Jadi tungguin aja, pokoknya Mai selesai nonton Mai akan langsung kasih kamu drama reviewnya. Makasih banget buat kamu yang sudah pantengin drama review Mai dan udah ninggalin jempol kamu di drama review Mai. Kamu bisa juga bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi buat nonton K-drama. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan konten yang akan Mai tampilkan. Sekali lagi makasih buat dukungan kamu di channelnya Mai, karena kamu yang buat Mai semangat buat kasih drama review. Okay, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.